Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Purhito, Dr. Ian, Dr. Arif, Dr. Subagio, dan Dr. Puji sambil kita menunggu beliau. Mohon izin untuk melaporkan hasil tesis saya dengan judul pengaruh asam hyaluronat pada laju penyembuhan histopatologi sternum model diabetes kelinci of the Oryctolagus coniculus yang dirusak arteri mamar internalnya. Untuk pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah kita biasa melakukan suatu operasi jantung yang dengan operasi sternotomi median, yang itu adalah salah satu operasi yang paling umum pada bedah jantung. Dan kita melakukan operasi ini bukannya tanpa komplikasi, bisa terjadi komplikasi dari tulangnya, bisa superficial, bisa profunda. Eh, Salah satunya ada terjadinya desensing menyebabkan sternum tidak stabil. Komplikasi tersebut dapat terjadi pada 0,5 sampai 8,4% pasien yang menjalani sternotomi. Kemudian risiko descent tersebut dapat meningkat apabila pasien dilakukan harvesting IMA yang biasanya kita lakukan untuk graf pada operasi-operasi CABG yang dia dapat menyebabkan devaskularisasi sternum, kemudian sistem imunnya dan level antibiotiknya dapat menurun apabila memang terjadi infeksi. Kemudian dapat meningkat juga pada pasien-pasien dengan komorbid diabetes, yang mana dia dapat meningkatkan dan memperlama inflamasi menimbulkan glikasi protein, sehingga meningkatkan advanced glycation end product atau AGEs, kemudian peningkatan produksi ROS, yang pada akhirnya dapat menurunkan aktivitas osteoblastik dan meningkatkan aktivitas osteoklastik. Kemudian di sini kita melihat asam hyaluronat dia sebagai suatu komponen penting dari matriks ekstraseluler yang berfungsi berperan dalam morfogenesis jaringan, migrasi sel, diferensiasi, dan adesi. Ada berbagai penelitian yang mendukung pembelian asam hyaluronat dapat membantu penyembuhan tulang, namun belum pernah dicobakan pada penyembuhan pada pasca sternotomi. Jadi rumusan masalah kita adalah apakah pemberian asam hyaluronat dapat mempercepat laju penyembuhan sternum pasca sternotomi secara histopatologis dengan parameter kriteria penyembuhan histologi Emery dibandingkan kontrol pada model diabetes kelinci Oryctolagus coniculus yang telah dirusak arteri mamar internalnya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuktikan pemberian asam hyaluronat dapat mempercepat laju penyembuhan sternum pasca sternotomi secara histopatologis dengan parameter kriteria penyembuhan histopatologi Emery dari model diabetes kelinci Oryctolagus coniculus yang telah dirusak arteri mamar internalnya dibandingkan dengan yang tanpa diberikan asam hyaluronat. Kemudian tujuan khususnya adalah membandingkan efek tersebut pada hari ke-20 dan hari ke-40 yang nanti akan kita periksa sampelnya. Manfaat penelitian yang kita harapkan, manfaat teoretisnya dapat pembuktian laju penyembuhan histopatologis dengan kriteria penyembuhan histologi Emery sternum pada sternotomi model diabetes Oryctolagus coniculus yang telah dirusak arteri mamar internalnya, yang diberikan asam hyaluronat lebih cepat daripada yang tanpa diberikan asam hyaluronat. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar penelitian berikutnya hingga penerapan klinis kepada manusia. Manfaat klinisnya, kita berharap apabila memang didapatkan manfaat, ini dapat memberi keuntungan pada pasien-pasien diabetes yang diambil arteri mamaria internalnya sebagai graf pada operasi-operasi CABG. Dari tinjauan pustaka, ini sekilas pandang tentang sternotomi. Sternotomi adalah suatu approach atau ancangan operasi jantung yang paling sering, yaitu sternotomi median, yaitu di mana kita membelah tulang sternumnya secara vertikal. Kemudian ini fase penyembuhan tulang, ada beberapa fase. Yang pertama hematoma, kemudian granulasi, kemudian inflamasi, kemudian pembentukan kalus, bisa kalus lunak maupun kalus keras, yang kemudian terjadi remodeling. Kemudian ini dari timeline untuk pembentukan penyembuhan luka tersebut, kira-kira seperti ini. Jadi pembentukan klot dan inflamasi itu terjadi di fase-fase awal, kemudian proliferasi dari mesenchymal stem cell, kemudian pembentukan angiogenesis, kemudian diferensiasi dari mesenchymal stem cell, hingga akhirnya pembentukan tulang yang dimulai pada hari ke-21 hingga seterusnya. Kemudian ini sekilas pandang tentang arteri mamar internal. Dia adalah konduit utama yang dipakai pada operasi CABG karena potensinya yang lebih baik dibandingkan konduit yang lain. Namun apabila kita mengambil IMA tersebut, maka dapat terjadi peningkatan risiko dehiscence. Nah, ini pengaruh diabetes pada penyembuhan tulang. Jadi secara umum diabetes adalah suatu penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa yang tinggi, yang terdiri secara garis besar menjadi tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 di mana dia kurangnya produksi insulin oleh kuantitas, dan tipe 2 resistensi insulin. Pada pasien-pasien yang kita temui biasanya yang lebih sering
adalah yang tipe 2. Nah, kemudian ini peran dari diabetes menyebabkan kerusakan tulang, ada beberapa proses yang mendasarinya, yaitu peningkatan inflamasi, kemudian peningkatan EGS, kemudian peningkatan ROS, kemudian hiperglikemi, dan kurangnya insulin atau sinyal dari insulin tersebut. Ini efek secara garis besar ada dua, yaitu dia meningkatkan resorpsi tulang, dan di sisi lain dia juga dapat menurunkan formasi tulang atau menurunkan kualitas tulang yang sudah terbentuk. Nah, kemudian pesan asam hyaluronan dan penyembuhan tulang sendiri, asam hyaluronan sendiri adalah suatu glikosaminoglikan non-sulfat yang bersifat asam. Secara fisiologis dia ditemukan di bagian-bagian tubuh seperti pada jaringan dermis, jaringan sinovial, vitrum, matriks pulviki, dan yang lain. Nah, ini juga berperan sebagai ligan klaster diferensiasi 44. Nah, ini struktur kimianya dari asam hyaluronat. Kemudian efek asam hyaluronat pada penyembuhan tulang, dia meningkatkan inflamasi di fase awal, di mana kemudian merangsang pembentukan jaringan granulasi lebih cepat, kemudian meningkatkan angiogenesis, kemudian dia juga memacu migrasi dan mobilitas dari sel punca mesenkim, serta meningkatkan proliferasi dan diferensiasi sel. Nah, kita memakai hewan coba kelinci yang usianya 1 tahun karena dia setara dengan manusia dewasa yang biasa kita operasi CABG. Kemudian dari kerangka konseptual dan hipotesis, nah ini kita lakukan sternotomi, terus kemudian ini fase-fase penyembuhan tulangnya, kemudian dilakukan pasien hewan coba diinduksi menjadi diabetes dengan pemberian aloksan, kemudian kita ligasi arteri mamaria internanya, kemudian ketika mau nutup serum diberikan asam hyaluronat. Hipotesis penelitian kita adalah laju penyembuhan serum secara histopatologis dengan parameter kriteria penyembuhan histopatologi Embry pada model diabetes oritologis non-konikulus yang telah dirusak arteri mamaria internanya dan diberikan asam hyaluronat lebih cepat daripada yang tanpa diberikan asam hyaluronat pada hari ke-20. Kemudian hipotesis yang kedua, pada dasarnya sama, teman kita periksa pada hari ke-40. Untuk materi dan metode penelitian, desain penelitian ini merupakan uji eksperimental acak secara in vivo dengan binatang coba model diabetes kelinci oritologis caniculus yang kemudian dirusak arteri mamaria internanya. Populasinya adalah kelinci ras New Zealand White atau Oryctolagus caniculus. Sampel yang kita ambil adalah kelinci ras New Zealand White yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, besar sampelnya kita hitung dengan software G-Power. Ini kita memasukkan mean dan standar deviasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kita dapatkan hasil untuk masing-masing kelompok ini ada 4 hewan coba. Kemudian totalnya 8 untuk satu perlakuan. Kita melakukan penghitungan 2 kali sehingga totalnya 16. Kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusinya itu kelinci dengan ras New Zealand White yang dibuat sebagai model diabetes, kemudian berusia 1 tahun dengan berat badan 3-4 kg. Kriteria eksklusinya kelinci yang sakit atau mati sebelum dilakukan pelakuan. Nah, lokasi terapinya pada penelitian ini lokasi terapi yaitu pemberian asam hyaluronat dilakukan dengan metode random. Ini variabel penelitiannya, variabel bebasnya yaitu pemberian asam hyaluronat, kemudian variabel tergantungnya nilai kriteria penyembuhan histopatologis Emery. Variabel kendalinya protokol induksi model diabetes coba, teknik operasi, operator, alat-alat yang digunakan, dan sediaan obat. Variabel perancunya kita masukkan infeksi di sini. Ya, bahan penelitiannya asam hyaluronat, aloksan, ketamin, dan silasin. Yang ini kita gunakan untuk asam hyaluronat yang kita berikan untuk perlakuan. Aloksan ini kita gunakan untuk induksi diabetes. Ketamin dan silasin ini kita gunakan untuk pembiusan. Kemudian yang lain-lain untuk instrumen bedahnya. Kemudian lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan di bagian patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk analisa hasilnya. Waktu penelitian dilakukan bulan Februari hingga Mei 2022. Untuk protokol pengambilan datanya, hewan coba dilakukan habituasi dulu selama 2 minggu di laboratorium. Kemudian dilakukan induksi diabetes dengan injeksi intraperitoneal dari aloksan dan dievaluasi 48 jam kemudian. Hewan coba dikatakan model diabetes jika gula darahnya di atas 200 mg. Kemudian dibagi menjadi kelompok pelakuan dan kontrol.
Kemudian dilakukan anestesi dengan ketamin dan silasin secara intramuskular. Kemudian dibersihkan dan dilakukan sterotomi dan uh, diidentifikasi arteri membrana internalnya dan kemudian dilakukan ligasi. Kemudian pada kelompok perlakuan diberikan aplikasi asam hyaluronik secara topikal pada saat fraktur. Kemudian yang pada kelompok kontrol tidak diberikan apapun, kemudian langsung ditutup. Ditutup dengan jahitan monofilamen. Kemudian pasca operasinya diberikan antibiotik oxytetracycline dan dirawat luka secara teratur. Pada hari ke-20, 4 hewan coba dari masing-masing kelompok dilakukan eutanasia. Kemudian sampel sternum diambil dan dilakukan fiksasi dengan formalin dan dilakukan pemeriksaan di laboratorium patologi. Kemudian pada hari ke-40, masing-masing 4 hewan coba dari masing-masing kelompok juga dilakukan prosedur yang sama. Kemudian preparat histopatologis dianalisa dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 sampai 200 kali dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Nah, ini kerangka operasionalnya. Dari 16 kelinci, kemudian diperlakukan sebagai model diabetes, kemudian dilakukan sterotomi median dan arteri mamarianya dirusak, kemudian dilakukan randomisasi, kemudian dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hari ke-20, 50% populasi dilakukan eutanasia dan diambil sampel sternumnya, kemudian hari ke-40 sisanya juga dilakukan hal yang sama. Kemudian dilakukan analisa data. Kemudian definisi operasional di sini hewan coba, seperti yang dijelaskan tadi adalah kelinci ras New Zealand White atau Orgologis caniculus, yang model diabetes kita definisikan sebagai jika hewan coba gula darahnya di atas 200. Kemudian dirusak arteri mammaria kirinya dilakukan secara ligasi. Kemudian MRI score yang kita gunakan di sini ada scoring 0 sampai 7. 0 itu juga didapatkan aktivitas kosong, 1 jika didapatkan ya jaringan fibrosa saja. Nilainya 2 jika didapatkan lebih banyak jaringan fibrosa daripada fibrocartilago. Nilai 3 jika didapatkan lebih banyak fibrocartilago daripada fibrosa. Sedangkan nilai 4 jika fibrocartilago saja. Nilai 5 jika didapatkan lebih banyak fibrocartilago daripada tulang. Nilai 6 jika didapatkan lebih banyak tulang daripada fibrocartilago, dan nilai 7 jika didapatkan tulang saja. Dari analisa data, variabel yang diukur adalah nilai yang didapatkan dari penghitungan dengan kriteria penyembuhan histopatologi MRI dan diolah dengan SPSS. Uji normalitas dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk. Terus kemudian data dianalisa apabila dia terdistribusi normal menggunakan uji T, apabila tidak normal dengan Mann-Whitney. Nah, untuk hasilnya, ini karakteristik subjek penelitiannya dari kelompok perlakuan dan kontrol, usianya sama 1 tahun. Kemudian berat badan rata-rata 4,1 untuk yang perlakuan, yang kontrol juga kurang lebih sama. Kadar GDA-nya pas dilakukan industri juga kurang lebih sama. Nah, ini hasil dari pemeriksaan patologinya. Ini yang kelompok kontrolnya, yang kelompok perlakuan. Ini dapat kita lihat bahwa ini fibrocartilago yang agak agak polos. Kemudian jaringannya sudah terbentuk tulang, itu dia seperti ini. Ya, ini sebenarnya warnanya pinky-pink gitu dengan hematoksin, tapi mungkin dari warna proyektornya jadi kelihatan agak lebih gelap. Ya, ini lebih padat, ini berarti dia sudah tulang, ini baru fibrocartilago. Ya, ini pada hari ke-20. Secara kualitatif sudah terlihat bahwa untuk kelompok yang perlakuan lebih banyak jaringan tulangnya. Cuman pada hari yang ke-40 ternyata pada kelompok kontrol pun penulangannya pun juga sudah cukup banyak. Dan yang perlakuan yang bisa saja juga lebih banyak. Oh, di berikutnya, Bro. Kemudian penghitungan statistiknya dihitung scoring MRI-nya, terus kemudian didapatkan hasilnya tidak mengikuti distribusi normal, sehingga untuk uji analisa menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, ini pada yang hari ke-20 didapatkan median pada kelompok kontrol itu scoring MRI-nya didapatkan 5 dan perlakuan didapatkan 7 dengan nilai P-nya 0,029. Itu di bawah 0,05, artinya dia berbeda secara signifikan pada kelompok yang berlakuan. Nah, sementara pada yang kelompok hari ke-40, pada kelompok kontrol dapatkan 6,5 dan pada kelompok perlakuan 7 dengan nilai P 0,68.
dan tidak dapatkan perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok. Ini dari box plotnya, kita lihat dari kelompok kontrol di sini scoringnya, kemudian yang di kelompok perlakuan hari ke-20 di sini. Sebentar kalau di kelompok kontrol hari ke-40 sudah 6,5, yang di kelompok perlakuan hari ke-40 dia skornya 7. Jadi pembahasannya pada penerusan hari ke-20 didapatkan perbedaan bermakna pada kriteria penyembuhan osteoporosis memory pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan achievement rate yang didapatkan P 0,029 yang bermakna signifikan secara statistik. Nah, ini bisa dijelaskan dari peran asam hyaluronat yang merupakan komponen ekstraseluler alami yang memberikan lingkungan seluler optimal sehingga dapat meningkatkan proses adhesi, proliferasi maupun diferensiasi sel. Kemudian dia juga berpengaruh pada aktivasi CD44 di mana dia mempengaruhi migrasi pada sel puncanya serta untuk mempercepat inflamasinya melalui rilis dari stokin proinflamatori hasil dari aktivasi CD44. Dan kemudian juga meningkatkan mobilitas sel pada permukaan. Kemudian dia juga meningkatkan efek osteogenetik berupa proliferasi dan diferensiasi sel, serta mempercepat angiogenesis dan diferensiasi sel mesenchymal dan meningkatkan efek osteogenik. Sehingga pada hari ke-20 ini, di mana pada fase-fase awal, tampak yang diberikan asam hyaluronat dia mengalami penyembuhan yang lebih cepat kalau kita analisa secara histopatologi. Namun pada hari ke-40 ini tidak didapatkan perbedaan bermakna pada kedua kelompok, dikarenakan pada hari ke-40 itu mungkin sudah terjadi suatu pembentukan tulang yang secara normal pun dia sudah tinggi nilainya apabila kita lakukan scoring dengan Emery tadi, sehingga yang diberikan asam hyaluronat pun tidak meningkatkan lagi karena dia sudah mentok gitu, seperti itu. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini adalah penggunaan asam hyaluronat dapat mempercepat penyembuhan secara histopatologis di hari ke-20 pada model diabetes retinopathus funiculus yang telah dirusak arteri memori internalnya. Dijadikan dengan perbedaan nilai kriteria penyembuhan histopatologi memori pada kedua perlakuan yang dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan uji mandiri yang didapatkan P 0,029. Sedangkan pada hari ke-40 didapatkan P 0,086 yang tidak bermakna secara statistik. Kemudian saran pada penelitian ini yang pertama, mungkin dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan bentuk preparat asam hyaluronat yang berbeda. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh asam hyaluronat pada fase awal penyembuhan tulang dengan parameter-parameter yang lebih rinci, seperti meningkatkan angiogenesisnya maupun pada aktivasi biomarker CD44-nya. Kemudian berikutnya, apabila dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keamanan penelitian ini pada subjek manusia. Terima kasih.